ledakan di lingkungan gorden. Gorden itu kan jadi cepat merembet ya. Dari gorden nyambung ke wallpaper dan sofa. Emang kan di ruang tamu kan. Baru merembet ke satu rumah. Jadi semua datang dari Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. 8 tahun berlalu, tragedi kebakaran yang hampir merenggut nyawa keluarga Pipik Dian Irawati berlalu. Kiranya masih teringat dengan jelas betapa kejadian naas itu menimpa keluarganya. Dan seketika, fakta lain penyebab kebakaran perlahan-lahan mulai terkuak. Sang pelaku, Rizal Afif, muncul mengurai fakta di balik tragedi kebakaran. Saya sampai berpikir insiden kejadian saya di Bintaro. Saya mengorbankan keluarga tokoh, dalam artian seorang ustadz, seorang ulama. Bintaro itu yang rumah Ustadz Uje. Iya. Saya selama 5 hari. Itu tuh Uje udah meninggal. Sudah meninggal. Iya. 5 hari itu saya nyusup. 5 hari sebelum kejadian itu saya nyusup. Nyusup kemana? Di rumahnya. Iya. Jadi saya mengaku sebagai awak media. Iya. Dengan identitas palsu dan sebagainya. Saya dekat dengan anak-anak beliau. Ya, selama kesibukan itu saya merasa mereka tuh kayak keluarga. Dan Umi Pipik tak pernah menyangka jika orang terdekatlah yang menjadi biang di balik tragedi kebakaran rumahnya. Pasalnya, pasca 5 hari tinggal di rumah Umi Pipik, Rizal kemudian menjalankan aksi dengan membakar ruang tamu hingga kobaran api itu pun menjalar melahap habis rumah. Saya ledakan di lingkungan gorden. Gorden itu kan jadi cepat merembet ya. Dari gorden nyambung ke wallpaper dan sofa. Emang kan di ruang tamu kan. Baru merembet ke satu rumah. Gitu. Itu habis rumahnya ya? Habis. Sekarang sudah dibangun lagi? Sekarang pindah. Rumah itu? Rumah itu dijual. Saat itu cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, karena orang-orang yang diberikan musibah dia harus mengatakan ini semua datang dari Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Jadi hanya itu yang saya ucapkan saat itu dan udah menyerahkan kembali semua kepada Allah dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya saat diberikan ujian. Gitu, hanya tinggal kitanya mau menjalani ujian ini dengan sabar enggak gitu. Dan isi hati manusia tak ada yang pernah tahu. Niat hati untuk menghancurkan Umi Pipik, namun ada gejolak batin yang dirasakan oleh Rizal. Kala tragedi naas itu terjadi, Rizal seketika terenyuh hatinya untuk menyelamatkan anak Umi Pipik. Sampai pas kejadian tuh saya ngerasa yang ketika saya dengar teriakan Bilal, itu saya balik. Saya balik lagi. Balik lagi kemana? Ke atas, melalui balkon. Oke. Buat nyelamatin mereka. Oke. Saya angkat Bilal. Saya tuntun Ayla. Saya arahin Abizar buat ke depan. Mereka turun lewat atas yang dari balkon tuh yang buat kendaraan. Iya. Setelah mereka turun, saya sesingkat itu saya sadar gitu. Saya mengorbankan banyak orang. Bukan permasalahan tokohnya gitu. Tapi tindakan sayanya. Itu yang bakar siapa? Saya Sendirian? Ya, saya sendiri. Padahal merentang peristiwa naas itu, Umi Pipik dikala kobaran api menyala besar, ia berjuang mencari celah untuk bertahan hidup dengan melompat dari lantai 2 rumahnya. Sementara Rizal sama sekali tak mempedulikan Umi Pipik, bahkan ia berharap jika istri dari almarhum Uje itu ikut terbakar bersama rumahnya. Dan hasrat yang menggebu-gebu itu bukanlah sepenuhnya berasal dari keinginannya. Kabarnya aksi tersebut dilancarkan atas perintah seseorang yang tak terima dengan komentar Umi Pipik. Kamu angkat satu mereka? Yang Bilal saya gendong. Oh, Bilal gendong, lalu Abizar sama Ayla? Ayla saya tuntun, Abizar jalan sendiri. Oke. Ke depan. Umi itu teriak-teriak kan minta tolong, cuma karena saya pikir ya target kan dia gitu kan, ya udah saya cuekin gitu. Akhirnya kan dia lompat dari lantai 2 kan, gitu. Oh, dia lompat dari lantai 2? Dari lantai 2. Cedera waktu itu dia? Sempet cedera kan. Oke, saya maaf saya nggak terlalu mengikuti si kasusnya. Iya. Oke. Jadi targetmu membunuh Umi? Ya seperti itu kurang lebih.
perintahnya begitu. Tapi kamu nggak tega sama anak-anaknya yang sudah Iya. akrab sama kamu. Gini, semua orang pernah buat salah. Kan kalau Allah saja maha mengampuni, masa kita enggak manusia, dan dia kan sudah menjalani hukumannya. Setidaknya gini, semua yang saat dia jalankan pasti ada pendidikan di sana. Ya berharapnya selama dia dididik di sana, di tahanan, ya dia bersikap baik, dia berubah, dia menyesali apa yang dia lakukan, gitu kan. Jadi ya saya berharapnya itu tidak ada dendam sedikit pun, ya karena itu ya sudah saya anggap ya musibah yang menjadi tafakur buat diri saya, bahwa oh ya kalau tidak dengan musibah ini, tidak dikasih Allah teguran seperti ini, mungkin saya nggak tahu bahwa oh ini yang katanya milik saya, harta dan segala macamnya. Buat Allah kalau kita sombong, buat Allah mudah sekali untuk mengambil dalam hitungan detik. Dan bertahun-tahun sudah peristiwa itu berlalu. Rizal yang juga pelaku dari bom Sarinah itu terketuk hatinya untuk bertemu Umi Pipik dan ingin meminta maaf atas perbuatannya di masa lampau. Lantas mungkinkah Umi Pipik sudah memaafkan perbuatan keji yang dilakukan oleh Rizal? Ton bukan muhrim, ya, bukan mahram gitu ya, dan nggak boleh gitu. Saya sudah memaafkan jauh saat saya bertemu dia, bertatap muka, saat saya meminta dia untuk jujur apakah dia benar yang membakar rumah saya sudah memaafkan saat itu.